Jadi kita sudah memahami bahawa inabah levelnya atau tingkatan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari posisi atau maqam taubah. Karena taubat adalah rujuk ila Allah, kembali kepada Allah memang atas penyesalan juga, tetapi lebih alasannya adalah karena khasyatun, takut akan akibat perbuatan. Namun al-munib, orang yang melakukan inabah tidak sebatas takut akan akibat perbuatan. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena haya, karena malu, karena perbuatan yang dia lakukan itu tidaklah pantas untuk dia lakukan sebagai seorang hamba. Tetapi ingat, wa inabah seperti ini bisa berada dalam dua kategori pula. Di inabah ini terbagi kedua tingkatan pula setelah taubat. Dan inabah yang lebih tinggi. Inabah terbagi dua. Yang pertama adalah orang yang kembali kepada Allah karena dia berhajat dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Berhajat agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, melepaskannya dari segala persoalan, dari segala masalah yang dia lalui. Nah, inabah yang seperti ini itu berserikat seluruh makhluk. Manusia kalau lah tersasai duit karena yang mudarat, biasanya balik ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut karena akibat, tapi minta agar dilepaskan dari segala kurbah, dari segala kesusahan dan kesulitan. Yang seperti ini itu berserikat manusia sadonya. Manusia kalau lah tersesat tahu je Tuhan. Kalau kena mudarat baru tahu dia siapa dirinya. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 33 tersebut. Apa kata Allah? Wa idza massan nasa durrun da'au munibina ilaihi. Apabila manusia ditimpa oleh kemudaratan, ia berdoa kepada Allah dalam keadaan berinabah. Apa makna inabah di situ? Dia merasa tidak berdaya berhadapan dengan kondisi dan keadaan yang sedang menimpanya. Lemah dia terasa, dan dia menyadari bahawa yang punya kemampuan, yang memiliki daya dan upaya, kudrah untuk mengangkatkan kemudaratan yang menimpanya itu adalah Khaliq, Rabbul Alamin. Yang seperti ini jelas ini dimiliki oleh seluruh makhluk. Bahkan orang kafir pun bisa demikian adanya. Nah, bukan inabah itu yang dimaksud melebihi daripada taubah. Inabah yang dimaksud lebih dari taubah adalah inabah jenis yang kedua. Jadi kalau tersasak dek karena mudarat baru balik ke Allah tadi, itu rendah daripada taubat. Karena orang kafir pun bisa begitu. Saya ingat betul dahulu ketika gempa besar, banyak orang bercerita, "Onde tak tahu kami anak kadima pabuek tu ya dalam keadaan seperti itu." Waktu itu saya jalan keliling mendengarkan cerita masyarakat. Tak tentu nang ketiba buek, entah tak tentu. Yang pandai kami beristighfar, minta ampun. Nan aneh ketika itu ada non Muslim, dan orang Islam lah bertakbir, minta ampun, astagfirullah, Allahu Akbar. Tak tentu saya kena bacanya dah. Anda tak tentu tadi satu lahnya astagfirullah. Padahal assalamualaikum. Jadi manusia ketika ditimpa oleh kemudaratan, dia lupa itu dengan sembahan, dengan patung-patung yang dia sembah, lupa dengan segala sekutu-sekutu itu. Dia rujuk kepada Allah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa itu tidak akan menyelamatkan dia. Kayu itu bisu,
Jangankan untuk menolong dia, membela dirinya saja dia tidak bisa. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, mereka da'au munibin, mereka berseru kepada Allah dalam keadaan inabah. Bukan inabah itu yang kita maksud lebih dari taubat. Inabah yang lebih dari taubat adalah inabah yang kedua, yaitu inabah ubudiyah dan mahabbah. Inabah yang didasarkan kepada kesadaran atas kehambaan kita. Nah, itu yang saya katakan istihya tadi. Rasa malu, awak aku hamba. Kalau hubungan dengan sesama manusia, kita sakiti pula dia, setiap susah dia yang datang mengulurkan tangan kepada kita. Kita buruk-burukkan dia, kita jelek-jelekkan dia di mana-mana. Setiap kita dalam keadaan sulit, dia yang hadir melapangkan kita. Malu enggak tuh? Nah, itu kan baru perasaan berhutang budi kepada sesama manusia. Nah, kalau manusia menyadari dan mau bermuhasabah, makanya kaitan ini dengan muhasabah yang telah kita bahas tidak bisa dilepaskan. Ketika manusia bermuhasabah, memandang dirinya bahwa dia tidak pernah bisa terlepas dari curahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Hawa yang dia hirup, dia buang. Yang dia makan dari yang tumbuh dari bumi ini. Jangan dikatakan itu hanya karena kepandaian kita, kepintaran kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan segala sesuatu dengan potensi yang ada. Sebab kemudian dia buat aturan sunnatullah di alam semesta ini. Lai ketumbuh setiap biju itu. Panik sudah menyerahkan dah tumbuh aja. Siapa yang menciptakan buat tanah punya potensi untuk menumbuhkan padi, gandum, berbagai macam? Allah siapkan semuanya untuk sebagai fasilitas kehidupan bagi manusia di muka bumi ini. Nah, kalau mau kita berfikir sampai ke sana, jangan hanya berfikir bangkok makan, ambo bau sawo, ambo membali, ambo berkarajo. Kalau sampai di situ tidak bermuhasabah, siapa saja pandai berfikir seperti itu. Tapi kalau dia lanjut berfikir bahwa usahanya, perbuatannya tak lebih dari mengolah apa yang ada, mempetamu-tamuan alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengolah yang telah dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini. Dia cuma menanam biji, dia menumbuhkan. Memang setiap hari nyo tambah, nyo baca itu benih itu enggak. Coba merenung. Orang yang bertani, ditanamnya biji-bijian. Apa usaha dia? Kasih pupuk paling-paling. Kemudian tunas itu semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Siapa yang memberikan potensi kepada tanah itu bisa menyerap pupuk tersebut, kemudian menyalurkannya ke akar-akar, dan siapa yang memberikan kekuatan kepada akar itu untuk menyerap saripati daripada humus tanah dan berbagai macam. Semuanya itu adalah ciptaan Rabbul Alamin. Ketika orang merasakan hal itu, bahwa dia tidak bisa terlepas dari rahmat dan karunia Allah, kemudian dia pandang dirinya, kenapa dia berbuat maksiat, mendurhaka kepada Zat yang Maha Agung yang telah menciptakan dirinya, yang telah memberikan fasilitas seperti itu. Patut nak kerajaannya, pantas tidak yang dia perbuat. Nah, kemudian muncul istihya, rasa malu sebagai hamba. Kok kerajaan, kok tak patut di kerajaan, lebar aja orang kok. Selama masih ada akalnya, tidak bisa dia mengatakan ini perbuatan ini pantas dia lakukan. Nah, dengan rasa ubudiyah, rasa kehambaan itu, dia kembali kepada Allah. Itu yang dikatakan inabah, yang levelnya lebih tinggi daripada tahu. Nah, kalau ini terus dilakukan, dilanjutkan, maka dia kembali tidak hanya berharap maaf, tidak hanya berharap ampunan, tidak hanya mengemukakan uzur dia agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, tetapi yang dia harapkan agar Allah mencintainya. Nah, karena itu makanya Al-Imam Al-Harawi, sebagaimana yang disyarahkan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah, kalau kita berbicara tentang inabah, rujuknya seseorang kepada Allah dengan rasa kehambaan dan berharapkan ada kecintaan Allah kepadanya, maka setidaknya ada 4 perkara yang harus dia hadirkan.
baru dia bisa dikatakan berinabah kepada Allah, tidak hanya bertaubat saja. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah mahabbah, harus ada rasa kecintaan muncul. Yang kedua al-khudu' lahu, itu ketundukan. Yang keempat al-iqbal alaih, yaitu menghadap kepadanya. Dan yang keempat al-i'rad amma siwa, berpaling dari yang lain. Intinya adalah dia menyadari bahwa jalan yang dia tempuh selama ini telah menjarakkannya dari Rabbul Alamin, dan itu perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang hamba. Sekarang dia kembali dengan sepenuh hati, dengan penuh ketundukan, dengan rasa sayang dan cinta kepada Rabbul Alamin, berharap agar Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kecintaan itu. Itu inabah. Artinya apa? Dia tidak sebatas hanya, jadi efek dari inabah tidak hanya sebatas dia melakukan perbaikan. Taubat harus melakukan perbaikan. Tidak ada orang yang taubat, sudah taubat tentu kerja lama ditaruhnya juga, tidak. Atau taubat tapi dibiarkan saja yang rusak padahal dia bisa memperbaiki, itu tidak taubat namanya. Itu makanya dikatakan bahwa taubat itu tidak boleh hanya sebatas melepaskan diri dari kemaksiatan. Taubat tidak berguna dengan battalah. Apa battalah? Pasif. Taubat itu harus aktif setelah taubat. Apa keaktifan orang? Islah, memperbaiki diri, memperbaiki yang telah dilakukan yang tidak sesuai dengan tuntunan syarak. Itu taubat. Orang yang taubat tidak vakum setelah itu. Yang boleh taubat, tidak buat lain. Itu tato nalah dirajah di badan tu, baca rohnya tu. Nah, makanya ulama mengatakan selagi bisa diperbaiki, tidak menimbulkan mudarat yang lebih, maka tato itu kan perbuatan yang dilaknat oleh Allah, yang hari ini menjadi tren anak-anak muda. La'anallah al-washiman wal mustawshiman. Allah melaknat orang-orang yang merajah tubuhnya dan yang meminta dirajah. Jadi tukang rajah, tukang tato, untuk kau adolor kau mencari jalan hidup dengan profesi jadi pentato, menghindarlah, bertaubatlah kepada Allah. Itu perbuatan terkutuk. Nah, anak muda mesti mengetahui hal ini. Al-washiman, yang mentato, wal mustawshiman, yang minta ditato. Keduanya mendapatkan laknat Allah. Nah, sekarang dia bertaubat. Cukupkah hanya sekadar ya mau nak kerajaan ni? Makanya ada hukum fikihnya. Kata ulama, selama bisa dia dihilangkan, selama dia bisa menghilangkannya tidak menimbulkan mudarat yang lebih. Tapi kalau menghilangkan membuat lumpuhnya anggota tubuh, hilangkan di sini lumpuh jari, atau lumpuh telapak tangan, atau lumpuh tangan ini. Nah, baru di situ para ulama mengatakan dia bisa diberikan rukhsah untuk membiarkan. Kenapa? Karena kemudaratan tidak dihilangkan dengan mudarat juga, apalagi dengan mudarat yang lebih besar. Tetapi selama bisa dihilangkan, maka orang tersebut tidak bisa hanya sebatas ambola taubatku masa lalu. Tidak ada guna taubat dengan battalah. Apa makna battalah? Vakum, pasif. Orang yang bertaubat berkewajiban untuk memperbaiki perbuatan maksiat yang telah dia lakukan selama mungkin dia laksanakan. Orang bertaubat, astagfirullah, yalah tak ambil piti orang ke baju lain. Piti itu dia awak je. Tidak kembalikan kepadanya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengiringi taubat itu dengan diam, tapi mengiringi dengan perbuatan memperbaiki. Makanya perhatikan Suratul Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Perhatikan,
taubat, iman, beramal saleh. Illa man taba wa aslaha. Lihat, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mendapat laknat Allah, laknat malaikah, laknat seluruh manusia. Kemudian illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan islah. Jadi itu tingkat dasar. Nah, orang yang melakukan inabah tidak hanya sebatas islah, tidak hanya sebatas memperbaiki kemaksiatan yang dia lakukan atau dampak kemudaratan yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat dia, tetapi dia berusaha untuk meraih mahabbah, kecintaan Allah, keridaan Allah. Itu makanya inabah lebih tinggi daripada taubat. Kalau taubat orang sudah lah dipeloknya, lah diperbaikilah, selesai. Orang yang berinabah tidak cukup sebatas itu. Dia akan melakukan hal-hal kebalikan dari yang lama. Kalau perbuatan maksiatnya tadi adalah mengundang amarah Allah, mendatangkan kebencian Allah kepadanya, menjarakkan dia dengan Allah Azza wa Jal. Orang yang berinabah setelah dia beristighfar, setelah dia melakukan perbaikan terhadap maksiat yang dia lakukan, dampak maksiat, dia akan rajin untuk melakukan berbagai perbuatan yang mendatangkan mahabbah, kecintaan kepada Allah, keridaan Allah. Artinya nyobalikkan, dia usahakan agar Allah Subhanahu wa taala kembali mencintainya, menyayanginya, meridainya, setelah selama ini dia terlanjur melakukan perbuatan yang menjadi penyebab amarah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah makanya saya mengajak kita semua, kalau betul kita mengkaji fikih hati, tingkatkan taubat kita menjadi inabah. Artinya apa? Kita sesali yang lalu, kita khawatir akan akibatnya, tetapi tingkatkan. Tidak hanya sekedar khawatir akan hukuman, tetapi buat hati kita merasa malu dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan, karena itu tidak pantas dilakukan seorang hamba. Kemudian usahakan untuk melakukan berbagai amal yang bisa mengembalikan sayang Allah kepada kita, yang bisa jadi karena maksiat kita mengundang amarahnya. Nah, itulah orang yang munib, dan itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, bahwa orang-orang yang dapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah yang maha ghaib, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, maha penyayang dengan keghaibannya, walaupun tidak bisa dilihat dengan mata lahirnya, tetapi dia takut kepada Allah. Waja'a biqalbin munib, dan datang dengan hati yang munib. Apa maknanya? Penuh dengan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira kita bicara dahulu tentang inabah. Nanti kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya.